Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Apa Pak kabar? Wian. Baru kecil Pak Wian kecil. Apa yang dirembukan ini dibicarakan pagi-pagi? Ini dari unsur kita dari program masyarakat. Jadi dia tidak ada ketersinggungan, kecurigaan, di mana sementara dana desa itu dipakai Mungkin jelas kita bisa lanjut sama kita tahu bagaimana proses alur dana desanya supaya masyarakatnya mengerti alur-alur dana dan lain sebagainya. Ayo, bagaimana kalau kita bincang-bincang sama Pak Ketua? Jadi kata desa kalau begitu ya tidak ada ketentuan dari bawah. Yuk, Yuk, sampai yuk, yuk. yuk. Kita kata desa kalau gitu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak. Pagi. Yang dari unsur masyarakat, mau ketemu sama Bapak Perhubungan apa ada? Bentar, terus. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Selamat pagi, Pak. Bagi. Ya, bagi. Silakan duduk. Oke, selamat pagi pada masyarakat ataupun perwakilan masyarakat yang hadir. Mungkin ada perlu atau mungkin ada masalah yang mungkin ya perlu dibicarakan pagi hari ini. Nah, silakan. Ya, selamat pagi, Pak. Pagi. Yang dari masyarakat awam ini, Pak. Karena banyak pertanyaan yang di bawah dari masyarakat. Mungkin dana desa yang masuk ke desa itu mungkin dipergunakan untuk apa saja, Pak. Nah, itu perlu kami tahu karena banyak masyarakat yang kurang tahu tentang masalah dana desa, Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa, bagus. Ya, tumben saya kamu dari masyarakat tadi menanyakan tentang alur dana desa. Ya. Hadir pada pagi hari ini yang menanyakan ya kemana saja arah dana desa yang turun ke desa Jatiluwe. Ya, terima kasih. Ya, itu yang kami harapkan artinya pengawasan langsung dari masyarakat. Kalau kita ngomong alur, nah alur dari semua dana desa yang ada di desa Jatiluwe yang turunnya ke desa Jatiluwe, nah itu ya tetap selalu sesuai dengan bidang-bidang yang sudah diberikan ataupun diamanahkan oleh undang-undang, yaitu bidang pertama penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu sistem informasi desa, bagaimana desa bisa menginformasikan semua yang ada di desa, yaitu kedua bidang pelaksanaan pembangunan desa, pendidikan TK dan PAUD. Nah itu wajib kita laksanakan di desa, mengadakan sarana prasarana penyelenggaraan posyandu. Nah, posyandu ini ada 3 juga, posyandu anak-anak, posyandu remaja dan lansia. Sebagai wujud transparansi kami tentang keuangan di desa, ya kami sudah membuat dan memasang beberapa banner ataupun baliho di masing-masing tempat yang strategis, yang kiranya nantinya dapat dibaca dengan seksama oleh masyarakat secara umum. Jaga desa kesehatan, nah juga sumbernya dari dana desa. Pembinaan dan pencegahan kekurangan gizi ataupun stunting ini menjadi pilot project dari masyarakat, dari pemerintah. Nah itu yang utama. Nah bagaimana kita bisa mengenolkan, memberantas, nah seperti itu stunting ataupun anak yang kurang gizi. Selanjutnya, nah di bidang pekerjaan umum, nah bagaimana kita bisa mengelola, nah, memberikan
masyarakat di dalam kelancaran ekonomi, yaitu jalan rambat beton di masing-masing kewilayahan. Nah, pengolahan sampah, itu yang juga menjadi pilot project kita. Dan selanjutnya di bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penggunaan penanggulangan bencana darurat juga. Nah, itu juga kita klasifikasikan kalau memang mendesak. Nah, itu pun artinya kita berikan bantuan ataupun sumbangsih dari desa. Nah, dari semua yang kita rancang itu pun melalui mekanisme itu harus dievaluasi oleh kecamatan. Camat melaporkan ke pemerintah kabupaten ataupun bupati. Selanjutnya nanti setelah mendapat rekomendasi, ya kita lakukan pembahasan kembali ataupun penetapan APBDes yang kita laksanakan untuk tahun selanjutnya. Nah, itu dari penetapannya dari BPD. Nah, setelah BPD menetapkan APBD tersebut, nah baru kita bisa laksanakan eksekusinya sesuai dengan termin-termin yang ada. Nah, itu tetap ada tahapan ataupun tahapannya step by step. Nah, di samping itu juga di dalam kami menyelenggarakan pemerintahan desa, ya tetap juga kami ada pendampingan dari pemerintah yang melalui dinas PMD, dan juga dari pendampingan dari inspektorat. Nah, bagaimana kita bisa mengelola dana desa dengan baik, ya tetap kami juga mohon bimbingan dan pendampingan, dan juga dari kejaksaan melalui jaga desa. Nah, kejaksaan menjadi garda terdepan. Nah, bagi desa yang ada di Kabupaten Tabanan, ya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, dan juga apa yang menjadi visi misi pemerintah mewujudkan desa anti korupsi, nah itu bisa terwujud dengan maksimal. Nah, mungkin begitu tahapan-tahapan keuangan ataupun dana desa yang diturunkan oleh pemerintah pusat. Nah, memang kami rasa sangat bagus dan sangat tepat. Nah, sehingga kami bisa mempercepat pembangunan yang ada di desa, dan dengan harapan kelancaran perekonomian, dan juga semua masyarakat kami dari pendidikan, dari kesehatan, nah bisa kami rangkum, bisa kami salurkan semua demi kesejahteraan masyarakat kita di Desa Jatiluwe. Nah, desa maju, Indonesia pasti berjaya. Terima kasih. Pak, terima kasih atas pemaparan penggunaan dana desa. Kami juga mohon maaf sebesar-besarnya atas apa yang terjadi di masyarakat terkait dengan ketidaktahuan kami penggunaan dana desa sebelumnya. Untuk itu kami mohon pamit, mohon undur diri. Sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas kunjungannya di pagi hari. Udah kopi dulu, kopi. Iya. Ya, Berarti kita kan sudah global kepada desa. Artinya dana yang masuk ke desa, dana desa itu peruntukannya sebenarnya ada pos-posnya, ada persentase sekian persen untuk posyandu, stunting, dan untuk infrastruktur desanya. Masyarakat yang bertanya kita bisa menjelaskan selaku anggota masyarakat juga, Perwakilan dari masyarakat. ya sudah ya. Sudah penjelasan sudah jelas. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest.
that you left.